Shalom dan selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Sore hari ini kita bisa dipertemukan sekalipun ibadah kita tidak kita adakan di gereja, namun di rumah kita masing-masing juga merupakan satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita memperingati hari kematian Kristus. Kalau masyarakat umum mengenalnya adalah Jumat Agung. Karena itu, dalam peringatan kematian Kristus ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jumat Agung adalah hari di mana orang percaya memperingati hari penyaliban Kristus dan kematiannya di Golgota. Kematian Yesus di kayu salib sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia. Penebusan adalah harga yang dibayar untuk membebaskan perbudakan. Yesus membayar harga tebusan untuk kita karena kita telah diperbudak oleh dosa. Kematiannya membebaskan kita dari perbudakan dosa, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan bercacat. Jumat Agung adalah momen penuh sukacita. Mengapa? Karena sesungguhnya kita telah mati karena dosa, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya, Jumat Agung merupakan momen penuh sukacita karena melalui penebusan darah Kristus kita dihidupkan kembali menjadi baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jumat Agung juga menjadi satu kesempatan di mana kita sebagai umatnya harus berbenah diri agar menyadari kita bisa ada sampai saat ini karena pengorbanan Kristus. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk meresponi karya Allah yang teramat besar kepada kita? Mari kita hidup bagi Dia yang telah rela berkorban untuk pembenaran, penebusan, dan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kita melanjutkan visi dan misinya di muka bumi ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada Engkau di sore hari ini buat segala kemurahan dan kebaikan Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang saat ini sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami tidak hanya sekedar untuk memperingati hari pengorbanan-Mu bagi kami, tapi kami bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas kami yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita memperingati kematian Kristus. Dan salah satunya yang kita bisa lakukan bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini tidak harus kita lakukan seperti yang sering kita lakukan di gereja, harus pakai hosti dan anggur. Karena roti dan anggur hanya merupakan lambang saja. Lambang daripada tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa saja yang saat ini bisa kita pakai, yang kita nanti bisa makan atau minum, mari kita bersama-sama meyakini apa yang kita lakukan saat ini merupakan satu tanda di mana kita akan memperingati pengorbanan Kristus. Karena itu, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa agar Tuhan melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati kembali hari pengorbanan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima, bahkan kami akan makan, minum roti dan anggur sebagai lambang pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, ampuni kami apabila ada dosa-dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Sucikan kami, layakkan kami, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan roti. Kita angkat dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kalau roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian juga percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama mengucap syukur buat berkat Tuhan melalui perjamuan kudus sore hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kemurahan dan kebaikan Engkau, mana saat ini kami bisa menerima perjamuan kudus sebagai tanda pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadikan kami terus mengingat karya-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa mewartakan kepada orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga percaya melalui perjamuan kudus ini, kami diberikan kekuatan baru, semangat baru, dan lebih mempercayai Engkau dalam kehidupan kami, dalam setiap situasi keadaan apapun yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah berakhir, ibadah dalam memperingati Jumat Agung. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan-Nya. Hari ini kita dianugerahi satu kesempatan sekalipun beribadah di rumah masing-masing. Mari tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam persekutuan kita melalui mesbah keluarga yang kita sudah sepakati bersama setiap jam 6 sore. Dan tentunya juga kita tetap mematuhi peraturan pemerintah demi menjaga kesehatan kita bersama. Jangan lupa kita tetap ibadah di hari Minggu yang akan datang di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan menutup ibadah kita serta memohon berkat daripada Tuhan. Segala pujian syukur Bapa di surga kami persembahkan kepadamu sore hari ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami, ibadah yang memperingati pengorbanan-Mu dari awal sampai pada akhirnya ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biarlah berkat pengorbanan-Mu melalui ibadah ini menjadi bahagian hidup kami, dan terlebihnya Tuhan, kami mohon supaya Engkau pakai bisa menjadi saksi-Mu, sehingga melalui ibadah Jumat Agung ini Tuhan boleh pakai kami dimanapun kami berada, karena kami rindu melalui ibadah ini
memperingati hari kematian-Mu, kami bisa mewujudkan visi dan misi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu sekalipun mereka beribadah di rumah masing-masing. Biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka. Terlebihnya saat ini di dalam persekutuan dalam keluarga mereka masing-masing. Membangun mesbah keluarga. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mencukupi apa yang menjadi pergumulan dan kekurangan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya diberikan setiap kami hati yang patuh juga atas peraturan pemerintah demi untuk mengurangi dampak daripada corona yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini juga mungkin mengalami kesulitan dalam perekonomian mereka oleh karena dampak daripada corona ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja lagi. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu bagi kami. Setiap kami percaya kepada Engkau, Engkau jamin dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, diberkati para pemimpin bangsa kami, kota kami Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk memberikan pertolongan dan juga memberikan jalan keluar serta apapun yang menjadi program mereka demi mengurangi dampak daripada corona ini. Berhikmat kepada mereka, beri kesatuan hati kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter medis yang saat ini menangani pasien yang masih dirawat. Kami percaya Tuhan juga melindungi dan memberkati mereka dan menjauhkan mereka dari pengaruh corona ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami sore hari ini dengan memohon berkat daripada Engkau. Itu berkat daripada Allah Bapa kami, kasih serta sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.